warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, wajah pertama. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang mungkin lebih teduh karena dari semalam hujan ya. Kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian sehat, jaga kesehatan ya. Karena sudah mulai memasuki musim hujan. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Duduk siap, baik. Berdoa mulai. Silakan berdiri, kita SPI dulu. Menyanyikan Mas SMK 3. Selatan protes, utara Myanmar, dari barat Sabang sampai timur Merauke, mari kita jaga bersama. Usut tanah Indonesia di bawah naungan seperti ini, Bhinneka menaikkan diri untuk bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Ya, siapa? Sakit. Sakit. Oke, satu anak ya yang tidak masuk ya. Oke, hari ini nanti kita akan belajar selama 2 jam, tapi sebelumnya kita kesepakatan ya. Kesepakatan kelas selama 2 jam ke depan kita akan belajar mengenai teks argumentasi ya. Kita akan belajar bersama-sama dengan menyenangkan. Terus kita akan belajar bersama-sama dengan berkelompok. Siap? Nanti kalian bisa membuka HP kalian, bukunya, buku cerdas. Silakan dibuka. Buku ini di HP kalian sudah ada, silakan dibuka. Silakan dibuka untuk materi argumentasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama siswa dapat menentukan teks argumentasi. Terus yang kedua siswa dapat membedakan antara fakta dan opini. Waktu kelas 10 kalian sudah belajar tentang fakta dan opini ya? Iya? Nah sekarang kalian lihat terlebih dahulu. Di depan kalian, bisa lihat di depan? Ya. Di depan kalian ada gambar apa ini? Motor. Motor apa? Motor sport. Ya. Kemudian kalau ini, ada yang tahu? Apa? Astrea. Kemudian kalau yang ini, ada yang tahu? Apa ini? Kawasaki Ninja harganya berapa mas? Setara 100-an ke atas ya? 100 ke atas. Dibandingkan dengan motor yang tadi, nah antara Astrea dengan motor yang ini, kamu lebih pilih yang mana? Astrea? Biasa? Ya, Astrea mungkin irit. Tapi kalau yang Ninja lebih strong. Ya, lebih strong. Ada yang tahu kelebihan dari motor Ninja? Ada yang tahu? Mungkin ya. Ya, menggunakan sistem injeksi keras sekali. Tepuk tangan. Nah, sistem injeksi dengan sistem karburator, ya. Sudah dipelajari ya? Nah, sekarang saya tidak akan mempelajari secara mendetal.
kemudian injeksi atau sistem injeksi. Nah, video yang pertama dengan video yang kedua. Nah, andai kan kalian punya uang, kamu pilih yang mana? Yang kedua, ya kan? Terus kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini motor apa? Motor kan? Iya. Yang ada di depan kalian ini adalah contoh motor karbu, ya. Kemudian yang tadi yang pertama itu juga motor karburator, menggunakan karburator. Terus kalau yang kedua, yang ini menggunakan apa? Menggunakan injeksi. Nah, sekarang kita lihat ada teks yang berhubungan dengan argumentasi. Motor injeksi lebih bagus daripada motor karburator. Motor injeksi memang lebih baik daripada motor karburator. Teknologi injeksi menawarkan berbagai keunggulan mulai dari efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, performa mesin yang lebih optimal, hingga emisi gas buang yang lebih rendah. Meskipun karburator masih memiliki tempatnya, terutama pada motor-motor lawas. Tadi kalian sudah ada yang saya lebih suka motor yang lawas dulu, itu ya. Nah, injeksi telah menjadi standar baru yang tidak tergantikan di industri otomobil. Nah, yang kalau dilihat dari paragraf pertama, fakta mengenai motor injeksi seperti apa? Ada yang bisa? Kalau dilihat dari paragraf pertama, kelebihan dari motor injeksi, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya. Ya, emisi gas buang yang lebih rendah. Apalagi motor injeksi kelebihannya? Harganya bagaimana? Dibandingkan dengan motor karbo? Harganya lebih mahal. Ada yang lebih suka motor karbu? Yang atau motor karburator? Mungkin lebih apa? Lebih apa, Mas? Iya, lebih ini. Tadi kalian sudah menerangkan bahwa kalau motor injeksi lebih apa namanya? Lebih modis, kemudian lebih awet. Apalagi tadi emisinya lebih rendah dibandingkan dengan karburator. Nah, dari yang kalian sampaikan itu ada beberapa fakta dan opini. Nah, fakta itu adalah pernyataan yang menyatakan kenyataan, kebenaran atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan bukti konkret sehingga bersifat objektif. Kalau opini, pendapat, pikiran, pandangan atau pendirian pribadi seorang yang bersifat subjektif, ya, dan kebenarannya belum dapat dibuktikan secara konkret atau masih perlu dibuktikan.
Sampai di sini paham antara opini dan fakta? Oke. Sekarang ada teks. Nanti setiap kelompok mencatat di depan mana fakta dan mana opini. Kelompoknya saya bagi menjadi ada kelompok 1, 2 ya. 2 garis sebagai kelompok pertama, yang sebelah sini sebagai kelompok kedua. Silakan bisa dipimpin. Menurut kalian mana yang fakta dan mana yang opini? Satu kalimat. Nah, silakan dari sebelah sana boleh maju. Ya, yang lain silakan. Ini ada contoh kalimat yang opini yang Ya, pertama. langsung. Baik dari motor ini adalah 2 karburator yang kita sendiri dari motor gerak yang pertama itu melihat teknologi maritim sebagai motor ini tidak supaya arah bisa ini termasuk berkembang Ada pertanyaan? Kira-kira betul semua apa enggak? Betul semua? baik kalau Ada yang gaya mana? Nah, pakai spidol. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau salah, silakan dibuat yang mana. Ya. Motor injeksi harganya lebih mahal. Itu disebut dengan opini atau fakta? Opini yang betul sekali. Kelompok 2 pen. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 1 sudah menerangkan ketekannya. Betul? Ada yang bisa ada yang menyangga. Kalau betul pekerjaan kalian keren. Yo, silakan kembali dekat. Nah, sini. Ya. Silakan salah satu menerangkan lagi. Ada yang tadi. Silakan. Ya, silakan. Boleh ayat tadi boleh tadi. Yuk, langsung. Menurut kalian itu lagi. Ya, tadi kalian sudah menjelaskan sama-sama di kelompoknya, di kelompok 1 dan di kelompok 2 mana fakta dan mana opini. Sudah jelas semuanya? Ada pertanyaan untuk fakta dan opini? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya untuk permainan. Games namanya Flip Bottle Games dan belanja soal. Aturannya adalah nanti dari belakang maju ke depan untuk melempar botol sampai botolnya bisa berdiri sendiri. Kemudian kalau berdiri berarti kalian langsung belanja soal. Belanja soal di sini ada beberapa soal yang akan guru tempel. Soal ini sudah ada skornya ya. Misalkan kamu ambil soal yang ini, skornya berapa? Nah, ini skornya berapa? Ya, kemudian ada lagi soal bentuknya gambar. Ya, ada berapa skornya? Ya, terus ada lagi
3 variabel. Nilai skornya tinggi. Berapa ini? Ya, kalau misalkan kamu bisa memecahkan ini, ya, bisa memecahkan beberapa soal ini, kemudian digabung, berapa skornya nanti kalian bisa hitung sendiri. Yang tertinggi itulah yang pemenang skornya. Ada 2 kelompok, silakan belanja soal sebanyak mungkin, ya. Nanti ini saya tempel, kemudian tinggal digunting permainannya. Yang ini nanti digunting, ya. Kemudian silakan ditempel di kelompoknya masing-masing. Nanti di sebelah sini bisa, ya. Sebelah sini nanti bisa ditempel. Paham ya? Oh. Ya. Yuk, bisa kok. Nanti bisa. Kamu gunting soal. Terserah kamu pengennya yang mana, terus nanti tinggal ditempel di sini. Berikutnya, kalau ini kan berikutnya, Mas. Nah, itu lucu. Silakan ke kelompoknya masing-masing dan menghitung nilai atau skornya. Ya, silakan kita lihat hasilnya. Silakan dibaca satu persatu. Ada soal-soalnya, silakan dibaca. Silakan, siapa yang memimpin? Ya, silakan dibaca. Ya, betul atau salah. Ini opini, ini fakta. Ya. Nah, silakan Mas. Ya. Menurut saya ini matematikanya ada yang enak. Ini stikernya juga. Harga emas tampaknya akan terus naik tahun depan. Ini adalah hewan pelihara yang paling jelas. Kulit itu sangat membutuhkan Ya, itu sudah dikoreksi, ada yang salah. Ada berapa? Berarti dikurangi 3. Baca dulu soal matematikanya. Yes, Mas. Nanti baru kita bahas. Ini berapa?
tentang satu memberi uang 20 ekor, satu bahan bakar dan satu inkubator sekarang dengan harga 50.000. Peran yang dua membeli satu ekor dua. Tanggalkan set. Skornya adalah 580. Ya,